Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Bu Eka Yuniasih MPD selaku dosen mata kuliah kewirausahaan yang insyaallah selalu mendapat pertolongan dari Allah. Yang saya hormati seluruh mahasiswa-mahasiswi semester 2. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan kuliah walaupun dengan keadaan daring. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita min zulmatil kufri ilan nuril iman, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya di sini, Siswa Nur Cahyo, salah satu mahasiswa Yayan Metro Prodi Pendidikan Bahasa Arab, akan menyampaikan beberapa poin atau akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu berkaitan dengan judul kewirausahaan yang berjudul karakteristik dan nilai-nilai kewirausahaan. Langsung saja masuk ke bab 1, yaitu latar belakang. Saya menyusun materi makalah ini mempunyai latar belakang, yaitu berusaha, dan berusaha merupakan suatu kata yang harus terus-menerus didenungkan dalam diri setiap generasi muda. Jadi berusaha atau dengan kata lain berwirausaha, berusaha merupakan satu yang harus menerus didengungkan oleh diri setiap generasi muda. Kita sebagai generasi muda harus terus berusaha. Jangan sampai kita berhenti berusaha. Salah tidak apa-apa, salah bisa dibenarkan, salah bisa dibenahi, tapi jangan pernah ada dalam diri kita yaitu kata berhenti mencoba. Dan keinginan, usaha dan dorongan yang terus-menerus diharapkan pada diri setiap pemuda akan tumbuh jiwa kewirausahanya. Jiwa berusaha bisa ditumbuhkan dalam setiap diri individu yang mau belajar, mencoba, dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam diri kita sebagai muda harus ditanamkan sifat individu, sifat belajar, sifat mencoba dan berusaha. Terulas mencoba walaupun itu menghadapi kegagalan. Tapi jangan pernah kita berhenti mencoba dan berhenti berusaha. Dan harus dilandasi dengan bersungguh-sungguh. Bab 2 atau isi yaitu tentang karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan atau wirausaha dapat ditemukan pada sikap-sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Jadi karakteristik ataupun sifat ataupun itu bisa disebut sifat dan lainnya lah, yaitu seorang wirausaha harus ditemukan pada sikap yang tindakan yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Jadi karakteristik adalah sifat yang harus ditemukan atau harus ada pada seorang yang berwirausaha. Menurut M. Scarborough dan Thomas W. Zimri, sebagaimana dikutip suryanya, karakteristik perusahaan atau wirausaha adalah sebagai berikut. Jadi ini menurut para ahli. 1. Share for responsibility, yaitu wirausaha memiliki rasa tanggung jawab atas unsur-unsur yang dilakukannya. Sebagai wirausaha, sebagai pemuda yang mengembangkan sebuah wirausaha, yang mengembangkan sebuah usaha, yang mengembangkan suatu produk, yang mengembangkan suatu lembaga, itu harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dan usaha-usaha yang dilakukannya itu harus berpegang teguh dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, preference for moderate risks, yaitu wirausaha lebih memilih risiko yang moderat, menghindari risiko rendah dan risiko yang tinggi. Jadi seorang pengusaha berusaha itu harus memilih risiko itu yang tengah-tengah, ataupun kalau kata sekarang itu tengah-tengah itu apa ya? Tidak berat dan tidak tinggi lah, kayak gitu. Yang nomor 3, the share for imitate feedback, yaitu wirausaha selalu menghadapi adanya umpan balik segera mungkin. Itu menjadi wirausaha harus selalu memperhatikan dan menghendaki umpan balik segera mungkin. Contohnya, kita berusaha bagaimana penjualan kita di bidang perdagangan, bagaimana perdagangan yang kita jualkan ini menghasilkan umpan-umpan balik, maksudnya laris drastis itu loh, maksudnya laris drastis, dan itu bisa
mempermudah ataupun menghasilkan daya umpan balik antara modal yang kita keluarkan dan untung yang kita dapatkan. Selanjutnya, high level of energy, yaitu berusaha memiliki semangat yang tinggi dan selalu bekerja keras untuk mewujudkan keinginan demi masa depan yang lebih baik. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam berusaha ataupun dalam diri pemuda sekarang, yaitu berusaha memiliki semangat yang tinggi. Jadi seorang pemuda, jadi seorang wirausaha, baik itu dalam sistem pertanian, perdagangan, ataupun sebaliknya, itu harus mempunyai kerja keras, rasa kerja keras, yaitu percaya dengan diri sendiri, lalu mewujudkan keinginan dengan positif, dengan cara-cara yang positif dan energik yang bisa membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, future orientation, yaitu berusaha harus selalu berorientasi ke masa depan, memiliki perspektif dan berwawasan jauh ke depan. Wawasan itu penting, wawasan tentang perdagangan. Kalau kita berusaha itu banyak, kalau di bidang sekarang itu perdagangan itu banyak, mau kita perdagangan jasa ataupun perdagangan secara terlihat barangnya. Kayak kalau perdagangan jasa itu kan berkaitan dengan jasa pengantaran suatu loket, suatu bis apa suatu apa kayak gitu, kayak ojek online itu kan bukan barang tapi jasa yang dia berikan. Skill as organizing, yaitu berusaha memiliki keterampilan dan mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai rendah. Terus selanjutnya, flow achievement over money, yaitu berusaha selalu menilai prestasi dengan uang. Lanjut, B, nilai-nilai kewirausahaan. Dari beberapa ciri karakteristik di atas terdapat beberapa nilai hakiki yang penting dari kewirausahaan. 1. Percaya diri. Kepercayaan diri merupakan suatu panduan sikap dan keyakinan seorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Menurut Swe Sarsono, yaitu percaya diri. Seorang pemuda, seorang berusaha, seorang mahasiswa harus punya rasa percaya diri. Baik itu percaya diri terhadap pekerjaan kita, percaya diri terhadap pikiran kita yang selalu kita kembangkan. Dalam praktik sikap dan kepercayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk mulai melakukan dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu, kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan optimis, individualisme, dan ketergantungan dan ketidakketergantungannya. Seorang memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki keyakinan dan kemampuan untuk mencapai keberhasilan. Ini loh diri kita buktiin, ini loh kita bisa. Itu namanya diri sendiri, tidak tergantung terhadap orang lain. Memiliki sifat optimis kita bisa. Optimis itu pemuda adalah pergerakan, pemuda adalah perubahan, optimis. Kepercayaan diri ini bersifat internal atau disebut dengan bersifat internal, bersumber dari diri kita sendiri, internal yaitu dari dalam. Sangat relatif, dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuan untuk mulai melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Seorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Nah, jadi sebagai mahasiswa yang ingin berkarya ataupun berusaha itu harus berorientasi pada tugas dan hasil. Contohnya, kita pada hari ini mengeluarkan beberapa modal. Nah, hasil dari modal yang kita keluarkan itu berapa banyaknya barang yang kita jual dan menghasilkan berapa keuntungan yang kita dapat. Maka sukses berikutnya akan muncul, sehingga peluang hanya diperoleh apabila terdapat inisiatif. Inisiatif ini biasanya diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman selama bertahun-tahun, dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, dan semangat berprestasi. Jadi, berorientasi pada hasil ini berkaitan dengan pengalaman kita cenderung kepada berusaha. Kita masih awalan, itu wajar kalau kita mempunyai kesalahan, produk kita tidak diminta orang lain, itu wajar karena kita belum berpengalaman dalam bidang tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus beradaptasi, terus disiplin, terus berpikir kritis untuk semangat selalu mengembangkan produk-produk yang kita kembangkan.
Nomor 3 yaitu keberanian mengambil resiko. Kemampuan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar mulai dari dan atau berinisiatif. C. Sikap-sikap kepribadian wirausaha. Sikap-sikap kepribadian wirausaha yaitu mengembangkan kemampuan inovatif. Inovatif adalah suatu proses mengubah peluang menjadi gagasan atau ide-ide yang dapat dijual dan merupakan hal atau terobosan baru. Sebagai mahasiswa ataupun dalam bidang berusaha, kewirausahaan itu harus mempunyai pikiran inovatif, yaitu suatu proses mengubah peluang. Jadi kalau kita mempunyai pemikiran inovatif, kita mempunyai ide-ide, kita mempunyai sebuah gagasan baru, sehingga gagasan itu bisa menimbulkan sebuah produk. Nah, produk itu kita kembangkan, kita jual belikan. Nah, itu bisa menjadi terobosan kita berwirausaha. Sedangkan kemampuan inovatif seorang wirausahaan merupakan proses mengubah peluang suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Apabila wirausahaan ingin sukses dan terus dapat menjalankan usahanya, ia harus membuat produk yang dihasilkan dengan inovasi-inovasi baru. Nah, ini yang perlu kita bahas, kita garis bawahi. Apabila kita ingin berusaha, kita harus memakan ide-ide bagus, ide-ide positif, ide-ide yang inovatif, ide-ide yang kreatif, sehingga produk kita itu tidak kalah dengan produk-produk yang lain. Pentingnya kreativitas. Seorang wirausahaan perlu melakukan kreativitas karena keberhasilan persaingan dan bisa diperoleh dengan mengembangkan daya kreatif. Kreatif merupakan sumber yang berharga dan harus dipelihara serta jangan disia-siakan. Apabila kita mempunyai kreativitas diri, kita mempunyai kreativitas dalam hal kerajinan, kreativitas dalam segala bentuk, kita harus mengembangkannya, jangan kita sia-siakan karena itu kelebihan yang kita punya. Tantangan baru selalu muncul dan akan harus dihadapi dengan kreativitas yang baru. Nah, apabila kita menunjukkan produk baru, pasti itu ada yang lebih membaru kita. Nah, kita jangan sampai kreativitas kita itu menurun. Harusnya kita selalu meninggikan, harusnya kita selalu mengembangkan kreativitas kita tersebut. Kreativitas adalah gagasan yang tidak diramalkan datang dan perginya serta memiliki keunikan yang tinggi. Melatih kreativitas melalui kegiatan. Agar lebih jelas, mungkin ini contoh melatih kreativitas seseorang. Menerapkan kemampuan kreativitas. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan dan meningkatkan kreativitas para calon wirausaha, di antaranya sebagai berikut: menggunakan akal. Proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan analisis terhadap pengetahuan. Jadi proses kreativitas itu harus meliputi pemikiran logis, bisa dipikir dengan secara akal, dan analisis terhadap pengetahuan, evaluasi dan tahap-tahap implementasi ataupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau penerapan dalam kita berwirausaha. Seorang calon wirausaha dapat berkembang, maka hapuslah perasaan ragu itu dan berpikirlah secara positif. Sebagai wirausahaan harus mempunyai riset berkembang dalam pemikiran. Hapuslah perasaan ragu. Jangan ragu-ragu kalau kita itu ingin berwirausaha, dan itu harus dipikir secara positif. Bab ketiga yaitu menutup. Dan kesimpulan dari penjelasan saya di atas adalah dapat saya disimpulkan bahwa dari pengertian di atas, bagaimana kita tahu tentang pengertian kewirausahaan. Jadi kita belajar kewirausahaan, satu, harus mengetahui apa itu yang dinamakan kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan pentingnya lagi bahwa sebagai wirausaha kita harus benar-benar menerapkan beberapa poin yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, jadi apabila kita sudah mempelajari tentang apa itu pengertian kewirausahaan, apa itu karakter kewirausahaan, apa itu jenis kewirausahaan, kita harus mengimplementasikan, harus mempraktekkan setiap hari, harus mempraktekkan itu jikala kita berwirausaha. Dan selalu berpikir positif terhadap segala hal, mencetuskan ide-ide baru serta kreativitas yang harus dikembangkan. Karena inovasi, kreativitas, ide-ide baru itu bisa memunculkan, bisa mengembangkan produk baru sehingga produk kita tidak kalah dengan produk yang lain.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Ibu Eka Yunas MPD saya mohon maaf apabila ada kata salah penjelasan dan penerangan ataupun beberapa penjelasan yang kurang jelas. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada mahasiswa-mahasiswi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.